saya Ariel Basana Piet dengan NIM 2202000107. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Aziz Al-Hakim dengan NIM 220200114. Halo, perkenalkan nama saya Fiona dengan NIM 2202000116. Perkenalkan, saya Sultan Saluddin Paldi Dalimunte dengan NIM 2202000117. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yudi Radi Purba dengan NIM 2202000207. Perkenalkan nama saya Santika Artanti Sipayung dengan NIM 22020274. Perkenalkan, nama saya Afi Musalin dengan NIM 2202000284. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok. Dalam kesempatan di video kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana penegakan dalam hukum telematika. Nah, setelah kita menonton video ini, maka kita akan mengetahui tentang Yang pertama adalah pengertian hukum telematika dan dunia cyber. Yang kedua, permasalahan dalam dunia cyber dan penegakan dalam hukum telematika yang meliputi Asas penegakan hukum telematika dan juga penegakan hukum telematika dalam perlindungan data pribadi. penegakan hukum telematika dalam hak kekayaan intelektual, penegakan hukum perdata. Penegakan hukum telematika dalam hukum pidana dan penegakan hukum telematika dalam perlindungan konsumen. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian telematika dan dunia cyber. Seperti yang kita ketahui, telematika memiliki berbagai ciri-ciri. Di antara lain adalah, pertama, telematika adalah sarana komunikasi jarak jauh melalui media elektromagnetik. Kedua, kemampuannya adalah mentransmisikan sejumlah besar informasi dalam sekejap dengan jangkauan seluruh dunia dan dalam berbagai cara, yaitu dengan perantaran suara, huruf, gambar, dan data, atau kombinasi-kombinasinya. Teknologi digital memungkinkan hal tersebut terjadi. Ketiga, jasa telematika ada yang diselenggarakan untuk umum dan ada pula untuk keperluan kelompok tertentu atau dinas khusus. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa telematika merupakan teknologi komunikasi jarak jauh yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi secara sepihak atau timbal balik dengan menggunakan digital atau teknologi digital. Cyberspace juga dapat diartikan sebagai suatu imaginary location, tempat aktivitas elektronik dilakukan, dan juga menjadi sebuah massive virtual yang terbentuk melalui komunikasi yang terjalin dalam sebuah jaringan komputer atau interconnected computer networks. Kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang dilakukan di cyberspace tersebut, yang mempunyai berbagai ciri atau sifat seperti melampaui batas negara dan dilakukan oleh komputer atau dilakukan terhadap komputer, dan pelakunya itu adalah anonim atau bisa disamarkan pelakunya. Baiklah, saya akan melanjutkan dari penjelasan yaitu permasalahan dalam dunia cyber. Dari beberapa permasalahan tersebut, yaitu pertama, phishing, penipuan untuk mencari informasi pribadi dengan menyamar sebagai identitas yang terpercaya, dan juga malware dan ransomware, yaitu perangkat lunak yang jahat dan juga merusak sistem dan meminta tembusan kepada data yang disandra. Dari ketiga, serangan DDoS, yaitu Destruction of Technology Secret, mengirimkan lalu lintas berlebihan untuk membuat layanan tidak dapat diakses, mencuri data dengan identitas atau juga dengan nama lain, hacking. Dan terakhir adalah kelemahan IoT, yaitu Internet of Technology, yaitu perangkat pintar, yaitu sebuah virus yang dapat menyerang beberapa sistem. Nah, dalam hukum telematika sendiri terdapat asas-asas. Nah, asas-asas ini terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan pemanfaatan teknologi, informasi, dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Nah, berdasarkan pasal tersebut dapat kita lihat bahwasannya terdapat 5 asas dalam hukum telematika. Nah, asas yang pertama itu adalah asas kepastian hukum. Asas ini berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapat pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Nah, kepastian hukum ditujukan sebagai perlindungan justisiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkannya dalam keadaan tertentu. Kita masuk pada asas yang kedua, yaitu asas manfaat. Nah, asas manfaat ini sendiri merupakan asas
bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum ditujukan untuk manusia sehingga pelaksanaannya juga harus memberi manfaat bagi manusia. Nah, asas yang ketiga yaitu asas kehati-hatian. Asas kehati-hatian ini adalah landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian. Kerugian dimaksud ialah kerugian bagi dirinya maupun pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Kemudian, yang keempat yaitu asas itikat baik. Asas itikat baik yaitu asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. Nah, asas ini juga diatur di dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak harus dibatasi asas itikat baik. Adapun karakter asas itikat baik diantaranya ialah keadilan dan kepatuhan, tidak menyalahgunakan keadaan, paksaan, penipuan, kesesatan, kejujuran, dan kepatuhan. Kemudian ada yang kelima yaitu asas kebebasan. Nah, asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi dijelaskan sebagai asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang. Asas ini merupakan asas yang unik. Hal tersebut karena asas kebebasan memilih teknologi ini atau netral teknologi hingga saat ini hanya dapat ditemukan dalam Undang-Undang ITE. Bagian selanjutnya adalah penegakan hukum telematika dalam perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu aspek penting bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan terkait dengan hak pribadinya. Hak atas perlindungan data pribadi secara spesifik berkaitan dengan jaminan hak konstitusional sebagaimana tercantum dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai jaminan bagi warga negara untuk mendapatkan, mengolah sekaligus mengelola informasi dari berbagai jenis fasilitas yang ada. Jaminan konstitusional ini menegaskan bahwa selain berhak untuk mendapatkan, mengolah sekaligus mengelola informasi, juga berhak mendapatkan jaminan keamanan mengenai data pribadi dari proses pertukaran informasi. Penegakan hukum pada aspek perlindungan data pribadi terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang memberikan pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan penyalahgunaan data pribadi. Pasal 16 ayat 2 huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi ini tentunya memberikan penegasan bahwa penyalahgunaan data pribadi harus dijalankan secara bertanggung jawab dan jelas sehingga memberikan aspek kepastian hukum. Kemudian di sini juga ada sanksi pidananya. Misalnya pada pasal 67 ayat 1 menyatakan setiap orang yang dengan sengaja memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan bisa mengakibatkan kerugian pada subjek data pribadi bisa dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 5 miliar. Lalu dalam ayat 2-nya menyatakan mereka yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya juga bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar. Bahkan yang sengaja menggunakan data pribadi bukan miliknya bisa diancam pidana lebih berat, yaitu paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar. Pada pasal 68 menyatakan mereka yang sengaja membuat data pribadi palsu atau memasukkan data pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling banyak 6 miliar. Selain itu pelaku juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan atau harta kekayaan yang diperoleh maupun hasil dari tindak pidana, juga pembayaran ganti kerugian. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga dapat memberikan ancaman pidana bagi korporasi yang terbukti melanggar keamanan data pribadi. Misalnya pada pasal 67, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat dan atau korporasi. Selain itu korporasi bisa dijatuhkan pidana denda. Pidana denda paling banyak 10 kali dan dari maksimal pidana denda yang diancamkan.
Hal lainnya, korporasi dapat jatuhi pidana tambahan seperti perampasan keuntungan dan atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana. Pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi hingga pencabutan izin dan pembubaran korporasi. Selain sanksi pidana, juga ada sanksi administratif yang menanti bagi mereka yang gagal melindungi data pribadi. Sanksi ini terdapat pada pasal 57. Sanksi dimaksud berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan atau denda administratif. Denda administratif paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Penjatuhan sanksi ini dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Data Pribadi. Adapun pelanggaran yang bisa dijatuhi sanksi administratif diantaranya ialah jika pengendali data pribadi tidak melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta tak berupaya mencegah data pribadi diakses secara tidak sah. Baiklah, selanjutnya masuk ke materi penegakan hukum telematika dalam hak kekayaan intelektual atau HAKI. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, juga relevan dalam konteks perlindungan kekayaan intelektual di era digital saat ini. Pada pasal 25 Undang-Undang ITE, sebelum perubahan mengatur tentang perlindungan atas kekayaan intelektual, terutama mengenai hak cipta atau copyright di lingkungan digital. Selanjutnya juga kita akan masuk ke dalam materi penegakan hukum dalam aspek hukum perdata. Pada era teknologi informasi ini, orang lebih memilih bertransaksi bisnis melalui media elektronik karena lebih efektif dan lebih efisien. Transaksi yang dilakukan melalui media elektronik merupakan bentuk kegiatan yang berhubungan dengan telematika. Yang menjadi perhatian adalah perjanjian secara elektronik ataupun electronic contract itu sendiri. Perjanjian di era digital akan menggunakan data digital sebagai pengganti daripada kertas, yang mana bentuk daripada perjanjian konvensional. Penggunaan data digital sebagai media dalam melakukan perjanjian akan memberikan efisiensi yang sangat besar, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnisnya di internet. Perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik internet tidak lain adalah merupakan perluasan daripada konsep perjanjian jual beli yang ada dalam KUH Perdata itu sendiri. Perjanjian jual beli melalui internet ini memiliki dasar hukum perdagangan konvensional atau jual beli dalam hukum perdata. Perbedaannya adalah bahwa perjanjian melalui internet ini bersifat khusus karena terdapat unsur peranan yang sangat dominan daripada media. Sementara itu di dalam KUH Perdata sendiri, perjanjian diatur di dalam pasal 1313 yang berbunyi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang ataupun lebih. Sedangkan bila mana kita berbicara mengenai bagaimana kekuatan pembuktian daripada alat bukti elektronik, itu sendiri diatur dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang ITE yang mengatur bahwasanya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan perluasan daripada alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Artinya, bukti-bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah apabila itu digunakan sebagai pembuktian apabila terjadi sengketa keperdataan secara hukum telematika. Di sini saya akan membahas mengenai penegakan hukum telematika dalam sistem pidana. Jadi jenis pelanggaran dan penegakannya diatur di mana dan apa ketentuannya. Banyak ketentuan-ketentuan yang menyangkut tentang pelaksanaan perbuatan jahat atau perbuatan yang dapat dihukum belum masuk dalam Undang-Undang ITE. Seperti hal-hal yang diatur dalam buku 1 KUHP, tidak ada dalam Undang-Undang ITE. Terdapat penegakan hukum telematika dalam hukum pidana di Indonesia, mencakup berbagai jenis pelanggaran yang mencakup yang pertama, ada pencurian data, seperti pencurian informasi pribadi atau dana melalui transaksi elektronik. Kemudian ada penipuan, tindakan penipuan yang dilakukan secara online, misalnya penipuan kartu kredit. Kemudian ada kesusilaan, pelanggaran terhadap norma kesusilaan, seperti penyebaran konten pornografi. Kemudian ada penghinaan dan atau pencemaran nama baik, yaitu seperti penyebaran informasi yang menghina atau mencemarkan nama baik seseorang. Substansi penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ialah mengenai pengaturan transaksi elektronik dan mengenai tindak pidana cyber. Sistem pembuktian yang dianut adalah sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif, yaitu sistem yang dianut dalam KUHP dan berdasar pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Pembuktian harus didasarkan ketentuan undang-undang, yakni alat bukti yang sah yang diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disertai keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Kebijakan penegakan hukum terhadap kejahatan cybercrime dalam pidana ada dua, yaitu dengan cara pendekatan secara penal, yaitu dengan sudut kriminal polisi, upaya penanggulangan kejahatan termasuk penanggulangan cybercrime. Tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana secara penal, tapi harus ditempuh dengan pendekatan integral atau sistemik. Kemudian yang kedua adalah pendekatan secara non-penal, yaitu pendekatan pencegahan kejahatan tanpa menggunakan sarana pemidanaan, yaitu antara lain perencanaan kesehatan mental masyarakat, serta penggunaan hukum sipil dan hukum administrasi. Kebijakan penanggulangan kejahatan secara non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Selanjutnya yaitu mengenai penegakan hukum telematika dalam perlindungan konsumen. Hukum telematika dan hukum perlindungan konsumen saling terkait dalam transaksi elektronik, di mana perlindungan konsumen penting untuk menjaga kepentingan hukum masyarakat. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi konsumen dalam melakukan transaksi. Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen harus berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum. 5 asas ini menjadi landasan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen seperti yang diatur dalam pasal 3 antara lain adalah 1. Meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen. 2. Menciptakan perlindungan yang transparan. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas barang dan jasa. Perlindungan hukum dapat dilakukan sebelum dan setelah transaksi melalui legislasi dan voluntary self-regulation. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE mengatur transaksi elektronik dalam pasal 5 hingga pasal 22, memberikan perlindungan kepada konsumen termasuk kekuatan bukti dokumen elektronik. Pasal 49 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik menekankan keamanan sistem elektronik. Sedangkan pasal 38 ayat 1 Undang-Undang ITE memungkinkan gugatan terhadap penyelenggara sistem elektronik. Secara keseluruhan, regulasi yang jelas dan perlindungan yang memadai menciptakan lingkungan transaksi yang aman dan adil, mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat di era digital. Baiklah kawan-kawan, demikianlah pemaparan video pembelajaran daripada kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan Terima kasih telah menonton.